lagi bersama Potban, podcast seru bareng Naura. Tempat dimana kita membahas hal-hal yang lagi hype rame di FYP TikTok kalian. Dan membuat otak-otak kalian ini bisa jalan lancar tanpa scroll-scroll TikTok sampai lupa waktu. Nah, pada hari ini aku mau membahas fenomena mengenai Gen Z yang clingy banget terhadap hal tersebut. Dan pasti kalian juga pernah melakukan hal tersebut, yaitu thrifting. Nah, fashion murah, gaya unik, dan juga bisa menjadi ajang pamer kepada teman-teman kalian. Look at my thrift fund, guys. Dan spesial hari ini kita akan mengundang narasumber yang super kece dan ngerti tentang sustainable fashion, yaitu Afriza. Oke Afriza, sekarang kan nih Gen Z terkenal banget yang namanya thrifting kan ya. Nah, karena thrifting, jadi lifestyle Gen Z itu jadi berubah. Nah, menurut kamu pribadi, thrifting itu hype karena apa sih? Thrifting ini kan suatu fenomena di Gen Z kita ya, yang dimana banyak barang-barang impor dari luar negeri ya, yang itu ilegal dengan harga yang murah dan mudah didapat. Jadi menurut saya kenapa banyak Gen Z yang milih thrifting itu mungkin karena itu sih. Dan ada juga faktor lain yang mungkin merugikan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang pertama, karena barang impor yang diimpor dari luar negeri itu untuk thrifting tuh ilegal, yang menyebabkan banyak UMKM lokal tuh makin susah untuk nyari yang customer. Berarti vibes vintage ketemu problem ekonomi ya. Klasik Gen Z banget problemnya itu tuh. Kayak mau estetik tapi negara juga ikut pusing gitu. Oke. Nah, ngomongin soal negara nih ya Friza. Aku dengar pemerintah tuh sekarang lagi pengen nyiapin 1.300 merek lokal buat gantiin produk thrifting impor ilegal ya. Nah, menurut kamu nih, strategi ini bakal berhasil gak sih? Kayak, apakah Gen Z ini bakal berpindah hati dari thrifting impor ilegal ke brand lokal? Menurut aku sih mungkin agak susah ya, kecuali emang dari brand lokal Indonesia ini yang kurang lebih dari 1.300 merek ini tuh punya value masing-masing tersendiri ya. Yang pertama, karena brand impor walaupun ilegal lah, nggak baik sih, cuman emang brand-brand itu bagus-bagus. Sekarang juga kita bisa dapat ya merek yang bagus, rare atau langka itu dengan harga yang murah gitu. Jadi menurut saya sih bisa ya. Cuman kita harus meningkatkan dari kualitas produk, terus desainnya juga harus ikut oleh tren-tren yang terjadi sekarang. Oke, setuju banget sih. Gen Z itu kalau soal style tuh ribet banget ya teman-teman. Tapi mereka sayang duit juga. Jadi mereka tuh mau murah, estetik, mereka harus dapat keduanya tapi dengan harga yang murah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke real talk-nya nih Afriza. Kan sekarang tuh banyak yang bilang thrifting itu sustainable. Tapi dari jurnal yang sering aku baca nih dari internet, katanya ada dampak negatifnya. Nah, kira-kira apa tuh? Nah, dari jurnal yang pernah aku baca tuh pasti setiap itu pasti ada positif dan negatif. Dan di sini kita bahas negatifnya ada 3. Yang pertama ada dampak ekonomi, karena itu impor ilegal, itu bisa menyebabkan harga yang murah, dan itu membuat UMKM di Indonesia tuh jadi sedikit peminat. Terus juga ada kesehatan untuk kita sendiri ya, karena barang impor itu kan kita nggak tahu ya itu steril atau enggak, jadi memungkinkan banyak adanya bakteri dan jamur dari baju-baju itu. Dan yang terakhir, semakin banyak sekarang yang nge-thrifting itu bikin harga dari thrifting itu tuh bisa tinggi. Jadi kita udah bukan lagi nyari harga thrifting yang hemat, tapi malah yang lebih mewah. Nah itu dia, thrift tapi harga mall. Konsep apa itu? Padahal awalnya kan thrifting kan buat uang mahasiswa yang mepet tapi tetap stylish. Nah, kita kan sebagai Gen Z juga pengen tetap thrifting nih, tetap hemat, tetap estetik, tapi tetap dukung brand lokal. Kira-kira ada nggak sih solusi yang masuk akal dari hal tersebut? Pasti ada. Karena di Indonesia juga nggak semua brandnya tuh jelek. Contohnya mungkin ada salah satu dari brand yang terkenal tuh ada Erigo sama 3 Second, itu kan dari Indonesia. Ya.
Terus juga brand itu tuh harus leveling up, seenggaknya setara atau kalau bisa sih lebih dari brand-brand yang impor dari luar negeri itu gitu, dengan harga yang bisa buat masyarakat semua gitu lah. Oke, setuju banget. Dan aku pribadi juga suka banget sama brand-brand lokal. Kayak kalau pakai brand lokal tuh rasanya bangga banget gitu loh, karena hasil produk sendiri gitu. Oke, sebelum kita closing nih, Apriza, aku ada 3 pertanyaan buat kamu. Untuk para penonton nih yang bertanya-tanya pastinya tentang thrifting tersebut. Apakah Apriza udah siap? Oh, siap, boleh. Oke, pertanyaan pertama. Sekarang kan banyak thrift curate yang jualannya mahal nih. Nah, menurut kamu, ini masih thrifting atau udah jadi luxury second hand? Itu kalau menurut aku tuh itu jatuhnya udah ke luxury second hand, karena harganya bukan lagi harga untuk thrifting. Itu udah beda banget sama harga thrifting. Terus juga kalau thrifting itu kan identik dengan harga-harga yang murah, ya kan, yang mudah didapat juga. Jadi itu menurutku itu lebih ke luxury second hand. Oh gitu ya. Oke, next pertanyaan. Nah, ini kan pemerintah nih, lagi-lagi pemerintah lagi nyiapin 1.300 merek lokal. Nah, apakah hal ini penting agar Gen Z mau beralih dari thrift impor? Penting. Dan menurut aku yang pertama dilakukan pemerintah tuh menaikkan value dari barang-barang Indonesia. Karena mungkin banyak banget masyarakat kita tuh lebih suka impor, barang-barang impor daripada barang-barang lokal. Jadi mungkin dari itu kita harus meningkatkan dari kualitas dulu. Itu desainnya harus sesuai dengan tren yang ada, sama punya identitas sendiri. Kayak contoh mungkin kalau Nike itu kan ada logonya, jadi punya identitas sendiri gitu. Oh gitu. Berarti kuncinya harus bisa berubah brand tersebut menjadi lebih baik gitu ya, dan desain yang lebih bagus gitu. Oke, yang ketiga, pakaian thrift impor kadang ini kan berisiko buat kulit nih ya, Priza. Nah, apa tips paling realistis buat Gen Z biar tetap thrift tapi tetap aman gitu? Iya, nah menurut aku kan juga pernah thrifting barang-barang impor gitu. Yang pertama tuh jangan pernah kalian langsung pakai setelah beli barang-barang itu, karena kita nggak tahu itu barang tuh steril atau enggak. Yang pasti juga itu kan namanya barang impor gitu, bekas kan. Nah itu tuh mungkin pasti banyak bakteri yang kita nggak tahu juga. Nah mungkin caranya kalian nggak boleh langsung pakai, bisa kalian bawa pulang dulu untuk dicuci, terutama menggunakan air panas, dan nggak bisa tambah deterjen biar kuman-kuman dan bakteri itu bisa hilang. Oke, wah gokil banget nih pembahasan hari ini. Jadi Sobat UNJ, thrifting itu sebenarnya sah-sah aja. Stylish boleh, hemat boleh. Tapi jangan lupa ada dampaknya, mulai dari ekonomi lokal, dari kesehatan, sampai regulasi dari negara. Nah, makasih banget nih buat Apriza yang udah menyempatkan hadir dan sharing-sharing hal yang krusial dengan cara yang masuk di telinga Gen Z ini. Ya sama-sama ya teman-teman, Naura juga udah undang ke podcast seperti ini. Terima kasih Naura. Iya, oke guys, makasih udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.